Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah semua, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat fadilah dan ampunannya untuk kita semuanya. Menjadi kemauan siapapun ketika berusaha dia mendapatkan hasil. Itu fitrah. Jadi tuntutan, ketetapan, bahkan diprogramkan. Dan orang beriman dibimbing untuk mendapatkan hasil ganda. Karena kita dibimbing dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta pada Allah semoga di dunia diberikan hasanah, demikian juga di akhirat lebih sempurna dengan dijauhkan dari api neraka. Dan itu hakikat kesuksesan. Ya Allah firmankan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung, dan tidaklah ada dunia kecuali kesenangan yang menipu, maknanya tidak kekal. Seperti apapun orang merasa sukses karena akan mati dan ditinggalkan, bahkan hisabnya nanti malah berat. Sementara orang kafir, mereka mendapatkan celaka double. Bukan semata celaka akhiratnya, dunia yang digadang-gadang seolah itu jadi surganya, itu pun juga hanya sesaat. Ketika telah berlalu, nggak ada bekas, yang ada adalah derita. Perhatikan saja gaya kehidupan hewan. Berapa lama senangnya? Tidak lama, hanya sebentar. Dan orang kafir memang gaya kehidupannya seperti hewan. Ya Allah jelaskan, waladzina kafaru yatamata'un wa ya'kulun kama taqul an'am wan naru maswalahum. Orang kafir itu senang-senang dan makan-makan seperti hewan, yang kelak tempat neraka sebagai tempat kembalinya. Apakah orang kafir yang dikatakan dunia sebagai surganya itu senang semuanya? Ternyata tidak. Tidur mereka nggak merasakan, lupa, hilang semuanya. Sakit merampas dari kenikmatannya. Bahkan yang tampak indah dan kaya
mereka pun juga tersiksa. Indah itu hanya orang yang memandang saja. Ya Allah menjelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nasur yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasratani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan punya kehidupan yang gersang, yang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Akhirnya dia merana sambil berkeluh kesah, mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa kau kumpulkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Allah jawab, begitulah, telah datang kepada kamu ayat-ayatku, kamu melupakannya, kali ini kamu ganti dilupakan. Sehingga ketika mereka ditanya, berapa lama kamu senang di dunia? Jawabnya, saya tidak pernah. Itulah alam orang kafir. Maka daripada itu syukurlah, insya Allah kita mukmin, kita muslim, diprogramkan untuk mendapatkan kenikmatan ganda. Itu fitrah semua orang. Ketika berusaha, mereka ingin mendapatkan kesuksesan. Ramadan yang kita jalani, kita pun juga harus menjadikan bahan telaah. Kira-kira tanda kesuksesan itu sudah kita dapat atau belum? Mengingat separuh Ramadan sudah berlalu, separuh terakhir sudah kita jalani hari pertama. Ibaratnya orang safar hampir sampai kepada tujuan. Ibaratnya orang menanam hampir panen. Ibaratnya orang makan, maka sudah terasa kelezatannya hampir kenyang. Ibarat orang mau menikah, hari ditunggu-tunggu hampir sampai, sehingga dia akan merasakan kebahagiaan yang katanya baiti jannati, rumahku surgaku, yang ketika mereka bahagia katanya dunia milik kita berdua. Sudahkah gejala puasa kita memberikan hasil? Bila sudah, syukurlah, jaga, kembangkan. Bila belum, koreksi. Kenapa kok belum? Ya Allah ingatkan kepada kita. Pada soal hadits Allah firmankan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Bukankah telah tiba saatnya orang beriman hatinya khusyuk, ingat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya. Jangan sampai orang beriman semisal ahli kitab tempo dulu yang gagal, masa berlalu telah mereka lalui, bukannya semakin lembut, tunduk dan khusyuk, tetapi semakin keras. Itu semua terjadi karena mereka fasik, keluar dari ketaatan. Kebahagiaan itu berada di hati. Karena pada badan manusia ada segumpal darah. Bila baik, bahagia, bahagia semuanya. Tapi bila jelek, gersang, gersang semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Maka daripada itu, supaya puasa kita memberikan hasil, zikir itu membuahkan ketentraman. Apa yang sudah kita dapatkan? Tentunya cara-cara wajib kita tempuh yang dengannya mendapatkan hasil yang sempurna. Apa itu? Banyak berpikir tentang akhirat.
dunia akan segera kita tinggalkan. Tanda kematian ada di pelupuk mata. Ketika kita melek, itulah hidup. Sebentar lagi kita akan merem, dan kita sering melemerek. Ini tanda yang sangat nyata. Kapan merem kita tidak akan terbuka? Akan datang saatnya. Makanya banyak berpikir kepada akhirat. Di alam kubur atau ada nikmat, ada siksa. Daripada masa 50.000 tahun meniti jembatan, licin, bergerak, gelap, ada gantol-gantol. Sudahkah kita terangi dengan ilmu? Sudahkah kita padamkan neraka dengan sedekah? Sudahkah kita jaga diri kita, puasa sebagai wijak tameng? Banyak ingat ke sana, yang kita akan segera mati. Kita akan segera dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan segera meniti jembatan, mulus atau ke gantol. Cara pertama untuk melembutkan hati, banyak ingat akhirat. Yang kedua, pupuk keimanan itu dengan ilmu. Orang itu bisa lupa. Kalau kita nggak menyegarkan, akan hilang. Satu kesempatan terasa, nanti akan musnah bila tidak dijaga. Makanya majelis ilmu, teman yang baik, itu harus menjadi lingkungan kita. Yang ketiga, arahkan diri kita dengan penuh ketaatan. Apalagi kita berada di Ramadan, siangnya benteng, malamnya doa. Puasa terbentengi, malam waktu yang mustajab. Orang berbuka akan dibebaskan dari neraka. Sepertiga malam terakhir, puncak doa. Sejak dari awal, siapkan untuk semuanya. Makanya jaga puasa kita, jangan sampai kehilangan. Jangan biarkan berlalu tanpa makna. Benahi apabila puasa kita punya kekurangan. Mata kita masih dosa, mulut kita masih dosa, harta kita masih haram, zikir kita masih kurang. Lalu yang keempat, ketika kita mendekati hari raya, silahkan kita bahagia, tapi jangan dijadikan puncak tujuan. Hari raya kita cinta pada dunia. Tapi upayakan hari raya kita, ya sebentar lagi kita merasa bahagia berhari raya, bukan dengan jajan-jajannya, tetapi kita bahagia bisa melaksanakan tugas. Yang ada bahagia kita teriring dengan doa. Semoga Allah menjaga. Makanya kita saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal kami, amal kamu. Semoga Allah menerima amalku dan amal kamu. Bahagia itu kita ada di situ. Bukan baju baru, makan yang serba lezat. Silahkan itu ada dan boleh. Tapi itu sebagai pelengkap bahagia kita ketika kita bisa melaksanakan tugas. Jangan sampai cinta kita pada dunia berlebihan. Karena yang menyebabkan orang itu keras hatinya, lalai, itu adalah cinta pada dunia yang berlebihan. Alhaakumut takatsur. Ambisimu untuk berbangga, berbanyak, berlomba, merasa hebat ketika jadi orang yang kaya, ini membuat hati itu lalai. Padahal kita telah diingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watafakhurun watakasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin ajabal kuffara nabatuh summa yaiju fatara musfarran summa yakunu hutama. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau, bangga-bangga dan lomba, banyak-banyakan dunia yang itu digambarkan seperti hujan ketika tanah
tersirami, tanaman tumbuh, lalu menghijau, orang tumbuh, orang melihat tanamannya hebat. Tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akan menguning dan hilang. Itulah kebahagiaan dunia. Maka daripada itu, hari-hari kita sudah mendapatkan separuh akhir tujuan yang hendak kita capai, supaya bahagia kita itu bisa taat, lalu kita bisa menjaga. Jangan sampai hari raya kita yang bahagia itu dunia sebagai tujuan, tapi jadikan hari raya kita sebagai pelengkap penyempurna bahagia kita dengan ketaatan. Apabila kita bisa, berikutnya kita punya tugas menjaga, dan menjaga. Siapa yang puasa Ramadan mengiringkan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa 1 tahun. Maknanya apa? Puasa yang kita kerjakan supaya kita jaga bersifat terus. Jangan sampai kita terhapus dengan lalai akan kenikmatan dunia, yang kadang sering hari raya itu bisa melalaikan. Ini semua wajib kita perhatikan, karena tujuan yang kita cari itu adalah mati husnul khatimah, mendapatkan nikmat kubur, dapat payung di padang mahsyar, bisa menyeberang jahanam yang nanti masuk di surga. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah, innallaha wal ghafurur rahim.